Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gin dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan atau menyampaikan perencanaan audit. Sebelum itu, saya mohon izin untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama Putri Raihan, yang kedua Rizka Ayu Santika, ketiga Selva, keempat Cynthia, kelima Siti Hajar, dan yang terakhir Wilda Hotami. Langsung saja ke materi yang pertama adalah perencanaan audit. Menurut Agus 2017, perencanaan audit adalah prosedur yang disusun sebagai panduan untuk memulai pekerjaan audit secara menyeluruh. Hal ini mencakup pengembangan strategi, metode, dan pendekatan dalam pelaksanaan audit, serta menetapkan ruang lingkup audit yang diharapkan. Tanpa perencanaan yang matang, audit berisiko menghasilkan laporan yang tidak tepat, terjadi salah saji, dan menyebabkan pemborosan waktu maupun biaya. Kemudian fungsi perencanaan audit. Yang pertama, sebagai pedoman pelaksanaan audit. Kedua, menjadikan bagian dari penyusunan anggaran audit. Ketiga, memanfaatkan partisipasi manajemen dalam proses audit. Keempat, menentukan standar pelaksanaan audit. Kelima, alat pengendalian proses audit. Dan keenam, pertimbangan dalam penentuan kompensasi audit eksternal. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan audit. Menurut International Standard on Auditing atau ISA 300, tujuan merencanakan audit laporan keuangan dalam HAYAS Agus 2018 adalah agar program audit terlaksana secara efektif dan auditor perlu menetapkan strategi auditnya secara menyeluruh yang mengatur cakupan waktu dan arah dari audit hingga menentukan pada pengembangan perencanaan audit. Tujuan dari perencanaan audit adalah untuk meyakinkan tipe dan jumlah bukti audit secara bukti audit serta penyelidikan yang dibutuhkan untuk memberi auditor kepercayaan bahwa tidak ada salah saji secara material pada laporan keuangan yang telah tersaji. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya Wilda Hotami akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan perencanaan audit. Yang pertama adalah mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Untuk mendapatkan perencanaan audit secara memadai, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis kliennya agar memahami kejadian, transaksi, dan praktik yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. A. Mereview kertas kerja tahun lalu. Dalam penugasan auditor ulangan, auditor bisa mempengaruhi pengetahuan tentang klien dengan cara mereview kertas kerja tahun yang lalu. Kertas kerja juga bisa menunjukkan masalah-masalah yang muncul dalam audit pada tahun lalu yang memungkinkan masih akan berlanjut pada audit tahun-tahun selanjutnya. B. Mereview data industri dan bisnis klien. Informasi mengenai industri yang di dalamnya klien beroperasi dapat diperoleh dengan membaca data industri yang dikumpulkan oleh kantor akuntan dan berbagai publikasi, misalnya majalah yang diterbitkan di industri yang bersangkutan. C. Melakukan peninjauan ke tempat operasi klien. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat langsung fasilitas operasi dan perkantoran. Hal ini dikarenakan dengan peninjauan langsung ke pabrik, auditor akan mengetahui tata letak pabrik
proses operasi, dan lain-lain. Kemudian, auditor juga dapat pengetahuan tentang jenis dan lokasi catatan akuntansi dan fasilitas PDE dan kebiasaan para karyawan. D. Mengajukan pertanyaan ke komite audit. Komite audit dari Dewan Komisaris dan bisa memberikan penjelasan penting kepada auditor mengenai bisnis dan industri klien. Komite audit juga bisa memberikan informasi kepada audit tentang perubahan-perubahan penting dalam manajemen perusahaan dan struktur organisasi. E. Mengajukan pertanyaan ke manajemen, baik bagi klien baru maupun klien ulangan. Diskusi dengan manajemen akan berguna bagi auditor untuk dapat mengetahui perkembangan terakhir perusahaan yang mungkin berpengaruh signifikan pada audit yang akan dilakukan auditor. F. Menentukan adanya hubungan istimewa. Prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup keharusan untuk membuat pengungkapan khusus dan dalam hal tertentu menetapkan perlakuan akuntansi khusus untuk transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang telah teridentifikasi hendaknya diberitahu kepada semua anggota. G. Mempertimbangkan dampak dari pernyataan akuntansi dan auditing tertentu yang relevan. Dampak dari sejumlah pernyataan yang dibuat oleh instansi berwenang tertentu seperti Bapenda atau pedoman yang diterbitkan oleh IAI auditor harusnya mempertimbangkan khusus atas pernyataan-pernyataan akuntansi dari pernyataan standar auditing terbaru. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi lanjutan tentang tahapan perencanaan audit. Yang kedua, melaksanakan prosedur dan analitis. Evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dan data non-keuangan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan prosedur dan analitis yaitu A. Mengidentifikasi perhitungan atau perbandingan yang akan dibuat. Jenis perhitungan dan perbandingan yang umum digunakan adalah perbandingan data absolut, analisis vertikal, analisa rasio, dan analisa tren. B. Mengembangkan ekspektasi dan harapan. Dasar pemikiran yang melandasi penggunaan prosedur analitis dalam auditing ialah bahwa hubungan antar data diperkirakan akan berlanjut seandainya tidak terjadi hal-hal atau kondisi yang berbeda yang tidak diketahui. Dalam mengembangkan ekspektasi, selain menggunakan data keuangan, juga digunakan data non-keuangan. C. Melakukan perhitungan perbandingan. Tahap ini menyangkut pengumpulan data yang akan digunakan untuk menghitung jumlah-jumlah absolut dan selisih persentase antara jumlah tahun ini dengan jumlah tahun yang lalu dengan menghitung data common size dan rasio-rasio. D. Analisis data dan identifikasi perbedaan signifikan. Analisis hasil perhitungan dan perbandingan akan dapat menambah pengetahuan auditor tentang bisnis klien. Bagian penting dari analisis adalah mengidentifikasi fluktuasi data yang tidak diharapkan atau unexpected, atau tidak adanya fluktuasi yang diharapkan yang bisa memberi petunjuk meningkatnya risiko terjadinya salah saji. E. Menyelidiki selisih yang tak diharapkan yang signifikan. Selisih tak diharapkan yang signifikan harus diselidiki. Hal ini biasanya menyangkut peninjauan kembali metode dan faktor-faktor yang digunakan dalam pengembangan ekspektasi dan mengajukan pertanyaan kepada manajemen. F. Menentukan pengaruh atas perencanaan audit. Selisih signifikan yang tidak dapat dijelaskan alasan terjadinya harus dipandang sebagai rincian kenaikan risiko salah saji dalam rekening atau rekening-rekening yang tercakup dalam perhitungan atau perbandingannya. Yang ketiga, menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Keempat, mempertimbangkan risiko audit. 5. Menetapkan strategi awal untuk asersi-asersi. Dan yang keenam, mendapatkan pemahaman tentang struktur pengendalian intern klien. Baik, selanjutnya yaitu prosedur perencanaan audit. Terdapat 8 prosedur yang dilakukan dalam perencanaan audit. 1. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit.
yaitu terdapat 4 hal yang harus dikerjakan oleh auditor saat merencanakan audit awal. Pertama, mengambil keputusan dengan menerima klien baru atau lanjut dengan yang sudah lama. Kedua, identifikasi klien mengapa meminta kita untuk dilakukan audit, karena ini akan berdampak pada proses pendatang. Yang ketiga, melengkapi syarat penugasan yang telah ditentukan oleh klien. Keempat, mengembangkan strategi atau cara audit menyeluruh dengan membuat tim yang ahli di bidangnya. Dua, memahami bisnis dan industri klien. Terdapat aspek pendekatan guna memahami bisnis serta industri klien, yaitu industri serta lingkungan eksternal, operasi serta proses bisnis, manajemen serta tata kelola, strategi serta tujuan klien. Yang terakhir adalah ukuran serta kinerja. 3. Menilai risiko bisnis klien. Sebagai auditor, perlu mengetahui strategi bisnis klien dan memeriksanya guna menilai risiko yang nantinya akan terjadi. 4. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Tujuan dari prosedur analitis pendahuluan dibedakan menjadi prosedur analitis awal, prosedur analitis substansif, dan prosedur analitis akhir. Yang pertama, prosedur analitis awal tujuannya untuk membantu auditor memahami bisnis klien dan lingkungan operasionalnya, serta mengidentifikasi risiko yang signifikan. Yang kedua, prosedur analitis substansif tujuannya untuk mengumpulkan bukti audit dalam menilai kewajaran asesi laporan keuangan. Yang ketiga, prosedur analitis akhir tujuannya untuk membantu auditor dalam mengevaluasi keseluruhan kewajaran laporan keuangan dan mendukung kesimpulan audit. 5. Menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang diterima serta risiko inheren. Pada langkah ini dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, menetapkan tingkat materialitas awal. Tujuan penetapan materialitas untuk menentukan batas toleransi terhadap kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan. Kedua, melihat risiko audit yang sekiranya akan terjadi. Perkenalkan, saya Siti Hajar Hoirunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari prosedur perencanaan audit. Prosedur perencanaan audit yang keenam yaitu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Demi mencegah adanya tindakan salah saji, secara material pada laporan keuangan perlu diterapkan sistem pengendalian internal. Skop pengendalian adalah komponen dari pengendalian internal yang di dalamnya berisi penilaian risiko, kegiatan pengendalian informasi, serta komunikasi hingga pemantauan. Prosedur yang ketujuh yaitu pengumpulan kecurangan informasi untuk menilai risiko. Auditor harus mengumpulkan banyak informasi guna mendeteksi tingkat kecurangan saat rencana audit sedang berlangsung dan mengupdate penilaian tersebut selama proses audit informasi saat menilai risiko bisa ditemukan saat berkunjung ke klien dan dari mengidentifikasi pihak yang saling terkait. Prosedur yang ke-8 yaitu mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Dalam proses perencanaan audit, bagi asersi individual atau golongan transaksi, seorang auditor boleh memilih strategi audit awal. Nah, lalu selanjutnya ada isi perencanaan audit. Isi dari perencanaan plan mencakup 1. Hal-hal mengenai klien. Pengetahuan tentang bisnis klien membantu auditor dalam A. Mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus. B. Menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi yang dihasilkan, diolah, dan direview, dan dikumpulkan dalam organisasi. C. Menilai kewajaran estimasi, seperti penilaian atas persediaan, depresiasi, penyisihan piutang ragu-ragu, persentase, penyelesaian kontrak jangka panjang. D. Menilai kewajaran representasi manajemen, mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya. Baik, saya Cynthia Dewi dengan nomor NPM 23033 Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan mengenai isi perencanaan audit yang terdiri dari 3 poin. Nah, saya akan melanjutkan poin kedua yaitu hal-hal yang mempengaruhi klien. Hal-hal yang mempengaruhi klien di sini bisa didapat dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar.
Contohnya, adanya peraturan-peraturan baru yang dapat mempengaruhi klien. Poin ketiga yaitu rencana kerja auditor. Rencana kerja auditor mempunyai hal-hal penting pula yang terdapat 3 poin. Yang pertama ada staffing, yang kedua ada waktu pemeriksaan. Waktu pemeriksaan memiliki 4 waktu, yaitu waktu dimulainya suatu pemeriksaan, yang kedua berapa lama waktu pemeriksaan, yang ketiga ada deadline, yang keempat ada budget baik dalam jumlah jam kerja maupun biaya pemeriksaan. Poin ketiga yaitu jenis yang diberikan. Yang pertama ada general audit, yang kedua ada special audit, yang ketiga ada bantuan administrasi, yang keempat menyusun neraca atau laba rugi, dan yang kelima ada perpajakan. Di dalam isi perencanaan audit terdapat hal-hal tambahan berupa bantuan-bantuan yang dapat diberikan kepada klien. Yang pertama ada mengisi formulir konfirmasi piutang atau utang, yang kedua ada membuat schedule, dan yang terakhir ada time schedule. Baik, di sini pula saya akan menjelaskan sedikit deskripsi singkat mengenai kasus terkait perencanaan audit yang berjudul Pelaksanaan Prosedur Audit Dana Kampanye di Masa Pandemi COVID-19 pada Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan audit dana kampanye selama pandemi COVID-19 oleh KAP Wartono dan rekan. Audit ini bertujuan menilai kepatuhan laporan dana kampanye terhadap peraturan khususnya PKPU. Pada tahun 2020, meskipun pandemi COVID-19 tengah berlangsung, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara serentak. Kondisi pandemi memaksa diberlakukannya berbagai pembatasan sosial, termasuk sistem kerja dari rumah, pembatasan mobilitas masyarakat, serta pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini secara langsung berdampak terhadap pelaksanaan audit dana kampanye yang selama ini dilakukan secara konvensional, yakni melalui kunjungan langsung ke lokasi klien untuk mengumpulkan data dan bukti audit. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan utama dalam proses audit, yaitu bagaimana kantor akuntan publik Wartono dan rekan dapat tetap menjalankan prosedur audit dana kampanye secara efektif dan sesuai dengan standar mutu yang berlaku, meskipun tidak melakukan kunjungan lapangan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Raihan Salsabila dengan NPM 230330221042. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kasus dalam perencanaan audit. Berikutnya yaitu B, transformasi prosedur audit di masa pandemi. Dalam pelaksanaan audit dana kampanye selama masa pandemi, KAP Wartono dan rekan melakukan berbagai penyesuaian. Audit dilakukan sepenuhnya secara daring atau remote audit dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik yang telah dikembangkan oleh KPU dan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Beberapa platform dan aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan audit ini meliputi pertama yaitu SIKAP atau Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik, digunakan untuk pengelolaan data, tim audit, dan laporan kampanye. Yang kedua yaitu SIDAKAM atau Sistem Informasi Dana Kampanye, aplikasi yang digunakan dan disediakan oleh KPU untuk pengunggahan dan pengunduhan laporan dana kampanye. Yang ketiga yaitu TeamViewers atau Anydesk, yaitu aplikasi remote desktop yang memungkinkan auditor mengakses dana secara langsung dari komputer tim pasangan calon. Selanjutnya C, yaitu kendala-kendala dalam pelaksanaan audit. Meskipun telah dilakukan berbagai penyesuaian, proses audit dana kampanye selama pandemi tetap menghadapi sejumlah kendala, antara lain, pertama, kendala teknis jaringan dan server. KAP Wartono dan rekan mengalami hambatan berupa lambatnya akses pada sistem SIDAKAM karena banyaknya pengguna yang mengakses secara bersamaan. Yang kedua, kurangnya pemahaman tim pasangan calon. Banyak anggota tim pasangan calon yang belum memahami secara tepat jenis dan format dokumen yang dibutuhkan oleh auditor. Yang ketiga, keterbatasan waktu audit. Proses audit harus diselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas, yaitu maksimal 15 hari kerja sejak diterimanya laporan dana kampanye. Yang keempat, minimnya tanggung jawab dari pasangan calon yang kalah. Dalam beberapa kasus, pasangan calon yang tidak memenangkan pemilu cenderung tidak melanjutkan proses pelaporan dana kampanye secara tertib.
D. Evaluasi kesesuaian dengan standar audit. Meskipun dilakukan secara daring, pelaksanaan audit oleh KAP Wartono dan rekan tetap mengacu pada berbagai standar audit yang berlaku. Di antaranya, yang pertama yaitu Standar Audit Seksi 801 mengenai audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu PKPU nomor 12 tahun 2020 dan PKPU nomor 6 tahun 2020 mengenai dana kampanye dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu SK KPU nomor 1781 tahun 2018 tentang persyaratan auditor dan prosedur audit dana kampanye. Kesimpulan dari kasus ini yaitu, kasus ini menunjukkan bahwa dalam kondisi krisis seperti pandemi COVID-19, proses audit dana kampanye tetap dapat dilaksanakan dengan mengandalkan teknologi dan sistem daring. KAP Wartono dan rekan berhasil mengadaptasi prosedur audit dengan tetap menjaga kualitas, integritas, dan kepatuhan terhadap standar mutu audit yang berlaku. Kasus ini memberikan gambaran bahwa fleksibilitas dan inovasi sangat diperlukan dalam profesi akuntansi dan auditing, khususnya dalam menjaga akuntabilitas publik di tengah tantangan global. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah perencanaan audit adalah tahap awal krusial yang menentukan keberhasilan audit secara keseluruhan. Dengan perencanaan yang baik, auditor dapat bekerja secara sistematis, efisien, dan efektif dalam mengidentifikasi kesalahan material. Proses ini mencakup pemahaman bisnis klien, identifikasi risiko, serta penetapan strategi dan prosedur audit yang tepat. Perencanaan yang sistematis mendukung pelaksanaan audit sesuai standar profesional dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor perlu menyusun audit plan secara menyeluruh untuk menjaga kualitas audit. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada yang kurang paham. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.